itu adik-adik jangan lupa ya untuk menyaksikan Natal Sekolah Minggu HKBP Semper pada tanggal 19 Desember jam 4 sore di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Semper. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik dan mama papa. Jangan lupa jaga kesehatan. God bless you. Shalom papa mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan papa mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Luar biasa ya Luar Kak biasa Rina ya. pasti, Kak Kak. Catherine apa kabar? Baik Kak, luar biasa. Oke, Kak Rina? Luar biasa Iya. banget. Wah, hari ini Kak. Kakak Rima didampingi Kak Catherine dan Karina serta kakak pemusik kita ada Kak Friska ya. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Pastinya sudah siap dong ya. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, pastinya apa sih yang harus udah kita siapkan Kak? Yang terutama, ada yang tahu nggak? Kak. Betul, Iya, Kak, hati Alkitab, Kak, jangan lupa. kita. Iya, Alkitab jangan Iya. lupa. Kemudian duduknya yang manis ya. Iya. Kak, kalau duduk lagi yang makan manis. berdiri Iya, dulu Kak. ya. Iya, jangan ada yang makan sambil beribadah, Iya, gak iya, sopan ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita mau nyanyi nih adik-adik yang ada di rumah. Kita berdiri dulu ya, semuanya berdiri dulu. Kita mau nyanyi Yesus Pokok ya. Kita buat gerakannya ya Oke. kakak-kakak ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Aduh, ngos-ngosan gak Kak? Iya Kak. Karina ngos-ngosan. Aduh, maklum ya walaupun kita nih kakak-kakaknya aja kita beribadah, kita pakai masker, ngos-ngosan masih semangat. Apalagi yang adik-adiknya di rumah ya nggak pakai masker ya. Betul. Harus Pasti lebih harus semangat, lebih semangat. lagi. Betul. Mama papa juga ya yang dampingi adik-adiknya ya. Harus lebih semangat lagi. Nah, biar lebih semangat, Kak. Kita yel-yel dulu kali ya. Oh iya benar-benar Kak, kita yel-yel dulu Masih ingat adik-adik yel-yelnya? Masih dong Kak. Tentu dong. Tiap hari Minggu kan ibadah online ya, pastinya masih ingat.
kita tes ya Kak ya. Oke Kak. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Nah, kalau tadi kita udah nyanyi bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya. Nah, sekarang kita mau masuk ibadah. Adik-adik siapkan hatinya. Kita mau bernyanyi dari buku ND ya, Out Nasaribu Haliganda. Mari kita nyanyikan ya. Ayat satunya saja. Seribu haliganda saringarni soaraki naing nasa gugu bahenongku mamuji debatakai paboalas nirohaki inorhoni pambayani. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hati kami mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak, satu minggu ini bahkan mungkin tadi pagi sebelum kita beribadah mungkin kita menyakiti hati mama papa kita ya. Iya, lewat perkataan, perbuatan. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan, udah minta maaf, kira-kira diulangi lagi nggak sih Karina? Kalau bisa sih jangan diulangin lagi, Iya, Kak. Kak, jangan diulangin lagi kalau udah minta maaf ya. Iya ya. Jangan diulangi lagi kesalahan yang udah salah. Terus ditambahi lagi dong kesalahannya. Jangan ditambahin, Jangan Kak, bila perlu ditambah, dikurangi. Enggak ya, dikurangi ya. Betul sekali Kak Catherine dan Karina ya. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita menyesal, minta maaf, jangan diulangi lagi dan jangan ditambahi lagi. Itu yang paling Betul penting. adik-adik. Setiap malam sebelum tidur, nah adik-adik nih, apalagi yang kelas remaja nih ya, yang adik-adik udah kelas 5, 6 sampai SMP, boleh loh adik-adik sebelum tidur kita merenung dulu kayak aku hari ini udah menyakiti siapa aja ya. Dan kita
minta ampun gitu loh sama Tuhan. Iya, Nah, sekarang juga di ibadah kita saat ini, Kakak Rima mau mengajak adik-adik, mama papa yang ada di rumah, kita minta ampun sama Tuhan, ya, minta maaf sama Tuhan supaya semua dosa kita boleh diampuni. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat Di Muka Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik ya, dinyanyikan dengan sikap berdoa dan benar-benar sungguh-sungguh dari Meminta ampun. hati. Ya, betul, Kak. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati ya adik-adik ya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana epistel di minggu kita minggu ini yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 23. Mari anak-anak kami ambil Alkitabnya, kita bersama-sama membacanya. Amang akan bacakan, anak-anak mengikuti di rumah. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Oke, sebagai orang percaya, ada baiknya ketika kita mengaku iman kepercayaan kita, kita harus tunjukkan lewat apa kakak-kakak? Sikap, Kak. Betul sekali, lewat tindakan, bukan hanya lewat kata-kata. Iya, nah sekarang kita mau mengaku kepercayaan kita mau mengaku iman rasuli, ya. Sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita bernyanyi lagu Dari Pulau dan Benua. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Dari pulau dan benua terdengar sulut-lut lagu pujian semua
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku kepercayaan kita. Sebagaimana orang percaya di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, nah sekarang adik-adik dan mama papa yang ada di rumah, kita berdoa dulu ya. Kita akan memanjatkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh orang tua anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini Tuhan, untuk mengucap syukur ke tangan-Mu, karena kami merasakan penyertaan-Mu bagi kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga kami hari demi hari, minggu lepas minggu, hingga kami tiba saatnya Tuhan datang beribadah secara online Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa khusus Tuhan kepada Bapak Pendeta kami J.R. Sreger. Kami memohon Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan kekuatan jasmani dan rohani kepada Bapak Pendeta kami di setiap saat dia melangkah untuk melayani umat-Mu ya Tuhan. Berikan dia Tuhan kesehatan, berikan umur yang panjang Tuhan untuk Bapak Pendeta kami Tuhan. Kami juga memohon ya Bapak, kiranya firman yang Bapak Pendeta sampaikan kepada umat-Mu ya Tuhan menjadi berkat yang melimpah, menjadi terang bagi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon setiap firman yang Bapak Pendeta sampaikan di gereja-Mu ya Tuhan, khususnya di gereja HKBP Semper Tuhan, semoga itu jadi pedoman hidup bagi kami satu persatu. Semoga kami bisa menjalankannya Tuhan secara rohani dan jasmani Tuhan. Kami percaya Tuhan jagain kami Tuhan. Begitu juga keluarganya ya Tuhan. Berikan juga keselamatan, kesehatan, dan hati sukacita selalu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pendeta kami bertobi Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau selalu menjaganya Tuhan. Engkau yang melindunginya kemanapun Tuhan. Pendeta kami bertobi melangkah, Engkau yang menuntun langkahnya, Engkau yang mendahulunya. Berikan kesehatan, rezeki, hati sukacita kemanapun pendeta kami melayani Tuhan. Kiranya Engkau selalu yang memimpin mereka, kiranya Engkau selalu yang Tuhan yang mendahului langkah mereka. Biarkanlah mereka melangkah Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarganya, selalu Engkau jaga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang pendeta kami sampaikan kepada kami, firman yang Tuhan titipkan kepada kami, menjadi pedoman hidup bagi kami satu persatu, khususnya HKBP Semper Tuhan. Berikan juga Tuhan pendeta kami ini ya Tuhan, kekuatan iman, kemanapun dia melayani Tuhan, semoga menjadi terang setiap saat Tuhan. Semoga menjadi jalan kehidupan di setiap dia melayani ya Tuhan. Kami percaya tanpa Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur untuk segala berkat pengasihan-Mu pada kami. Bapa, saat ini kami ingin mendoakan gereja kami Bapa, HKBP, supaya kiranya HKBP semakin bertumbuh menjadi gereja yang penuh kemuliaan Tuhan, supaya jemaat-jemaatnya juga bertumbuh dengan firman-Mu Tuhan,
dan jemaat-Mu bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Sertai kami selalu Tuhan, sertai kami jemaat-Mu Tuhan. Lindungi kami, berkati kami. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami Tuhan mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami masih dapat melakukan ibadah online sekolah minggu sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan kembali kondisi yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah anak-anak ini, berkatilah anak sekolah minggu HKBP ini Tuhan, agar mereka semakin cinta firman Tuhan, senang melayani dan selalu melakukan perbuatan baik dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan memberikan bimbingan kepada guru-guru sekolah minggu agar mereka semakin sabar dan semakin senang untuk membimbing anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan yang kami terima saat ini. Jika ada yang kurang sehat ataupun sedang sakit sampai saat ini, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan memberkati obat yang mereka minum, agar mereka bisa kembali untuk ibadah di hari-hari minggu berikutnya. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan dan doa kami, ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak, minta ampun sama Tuhan sudah. Terus kita mengaku iman kepercayaan kita sudah. Berikutnya apa ya Kak ya? Ini yang paling ditunggu-tunggu nih Kak, ya kan Karina? Apa tuh? Apa Kak? Dengarkan cerita firman Tuhan. Oh iya. Betul sekali. betul, Kak. Iya. Nah, kalau tadi di awal kan Kak Karima udah bilang siapkan Alkitabnya, siapkan Kak, hatinya. betul, Kak, Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak, yang dibawa oleh Inang Pendeta. Ya. Betul, Kak. Oke, Nah, oke. sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Besarkan Nama Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Semuanya boleh berdiri. Kalau firman Tuhan gak boleh jalan-jalan ya. Betul sekali. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih adik-adik. Semua kita harus selalu semangat dan sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun hingga hari ini kita masih mengikutinya di rumah masing-masing. Terima kasih juga buat semua orang tua kami yang selalu mendampingi anak-anak kita mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya.
Senang sekali kalau kita masih bisa bertemu hari ini, meskipun mungkin hanya melalui layar handphone, laptop ataupun televisi di rumah kita. Kita berharap tahun depan kita boleh bertemu di gereja untuk sama-sama beribadah. Sekalipun masih di rumah saat ini, kita harus tetap sukacita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Duduk yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita pada minggu baru ini Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Untuk itu kami mau menyerahkan waktu dan ibadah ini hanya ke tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Dan hari ini kita memasuki Advent yang ketiga. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25 dengan judul perikop kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama membacanya. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang pernah bermimpi dalam tidurnya? Pasti semua kita pernah bermimpi. Mimpinya apa aja sih? Ada orang yang bermimpi mungkin dibeliin sepatu oleh mamanya, atau dibeliin sepeda oleh papanya. Atau mungkin ada yang pernah bermimpi dia dikejar-kejar binatang sehingga dia ketakutan luar biasa. Kalau itu pasti mimpi buruk adik-adik. Nah, jika kita mimpi buruk, kita terbangun, cepat-cepat kita berdoa sama Tuhan. Itu sebabnya adik-adik sebelum tidur kita harus berdoa. Berdoa minta perlindungan Tuhan agar Tuhan menjagai kita, melindungi kita selama kita tidur. Di pagi hari ketika kita bangun, kita segar kembali karena Tuhan telah menjaga tidur kita pada malam hari. Maka sekali lagi jangan lupa ya adik-adik, sebelum tidur
harus berdoa, dan sesudah bangun tidur kita juga harus berdoa memohon perlindungan Tuhan. Nah, dalam kisah yang kita baca tadi diceritakan tentang seseorang yang bermimpi. Tapi mimpinya itu ternyata adik-adik bukanlah mimpi yang sembarangan. Mimpinya adalah suara dari Allah. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Yusuf melalui mimpinya. Adik-adik tahu gak sih siapa Yusuf? Ya, Yusuf adalah bapaknya Yesus. Dan ibunya Yesus siapa? Maria. Maria adalah ibunya Yesus. Tadi diceritakan bahwa Maria mengandung, Maria hamil di saat dia masih bertunangan dengan Yusuf. Maria mengandung sebelum menikah dengan Yusuf. Tetapi melalui Roh Kudus, Maria menerima kehamilan itu. Dan ketika Yusuf melihat tunangannya sudah hamil, Yusuf sangat kaget. Kok dia sudah hamil padahal kami belum menikah? Apa sebaiknya saya menceraikan dia saja? Dan akhirnya Yusuf berpikir, daripada malu, saya akan menceraikan Maria tunangan saya. Kenapa Yusuf ingin menceraikan Maria dan dia ingin menceraikannya secara diam-diam? Adik-adik, sesuai dengan tradisi Yahudi, kalau orang banyak tahu bahwa Maria tunangannya sudah hamil duluan sebelum menikah, maka Maria akan dilempari batu sama orang banyak. Karena tentulah orang banyak berpikir Maria sudah berzina. Maria sudah berdosa. Nah, karena Yusuf sangat mencintai Maria, dan Yusuf adalah seorang yang tulus dan baik hati. Oleh sebab itu Yusuf berpikir, saya akan menceraikan, saya akan memutuskan hubungan kami secara diam-diam saja agar orang banyak tidak tahu. Dan dengan demikian Maria tidak akan dihukum dan tidak dipermalukan oleh teman-teman sekampungnya. Nah, di saat itulah adik-adik, ketika Yusuf sedang tertidur, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan berkata, "Hai Yusuf, tenang, jangan takut. Sebab anak yang dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Maka kamu harus menikahi Maria, harus menjaga kehamilannya, dan nanti kalau anaknya sudah lahir, kamu akan memberi namanya Yesus, karena dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka." Ketika Yusuf terbangun adik-adik, dia tahu bahwa mimpi itu adalah sungguh-sungguh dari Allah. Allah ingin berbicara kepada Yusuf. Itu sebabnya akhirnya Yusuf tidak menceraikan Maria. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, yang dia terima melalui mimpinya. Dia menikahi Maria. Dan ketika anak Maria lahir, dia memberi namanya Yesus, penyelamat dunia. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah benar-benar Tuhan yang nyata dan berkuasa. Tuhan yang bisa memakai apa saja untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Dia bisa berbicara kepada manusia melalui apa saja, termasuk melalui mimpi seperti yang diceritakan dalam nats ini.
Dan saat ini Tuhan yang kita sembah itu, yang punya kuasa yang hebat itu, Dia juga bisa berbicara kepada kita, kepada adik-adik, kepada papa dan mama. Melalui apa? Adik-adik bisa melalui doa-doa kita, melalui nyanyian kita. Bisa juga melalui papa, melalui mama, melalui guru di sekolah atau abang kakak di gereja kita. Bahkan bisa juga Tuhan berbicara melalui teman-teman kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, ketika Tuhan berbicara kepada kita, dengarkanlah baik-baik dan lakukanlah perintah Tuhan, karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi anak yang rajin berdoa, rajin baca dan dengar firman Tuhan. Anak yang nurut sama orang tua. Dan hingga kami besar nanti, kami tetap setia untuk taat melayani Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Semper dimanapun saat ini berada. Berkati kami di sekolah kami masing-masing dan berikan kami semangat untuk belajar sehingga kami bisa berhasil dengan baik. Berkati juga orang tua kami, beri kesehatan. Berkati pekerjaan mereka sehingga dengan sukacita mereka mendidik dan mendampingi kami anak-anak mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami HKBP Semper, terlebih dalam persiapan Natal yang akan kami rayakan beberapa minggu ke depan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengerin firman Tuhan. Terima kasih ya Inang Pendeta. Terima kasih Inang. Iya, terima kasih untuk Terima kasih firman adik-adik Tuhannya. yang Terima sudah kasih adik-adik mendengarkan. juga yang udah mendengar Iya. di rumah ya, Iya, Kak. Kak. Iya, Nah, Kak. ketika kita mendengar dan itu adalah apa kata Tuhan, maka kita harus Lakukan. lakukan. Ya, Kak. Harus ada actionnya, ya, harus dilakukan supaya firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah. Buahnya adalah yang baik dan benar, pastinya. Karena Kak, memberi contekan pada orang lain itu baik loh. Oh iya. Tapi nggak benar. Nah, Oke, Kak. jadi kalau kita melakukan yang baik harus ada benarnya juga. Iya, Gitu betul, Kak. betul. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Kan tadi memberi apa contekan. Oh iya. Nggak boleh ya, nggak Iya, boleh. Jadi kalau misalnya memberikan contekan itu baik loh. Iya, Misalnya aku Kak. berteman sama kakak, ya kan, kita lagi Tapi ujian. menyesatkan itu Kak. Iya betul, nggak boleh. Jadi Besok adik-adik yang aku di nggak rumah. kasih contekan lagi deh ke Karima. Soalnya Kak minggu depan adik-adik itu yang ada di rumah udah PAS. Oh Iya, betul, kan Kak. udah mau rapotan semester 1. Jadi biar nggak nyontek-nyontek, siapa tahu kan walaupun online ataupun PTM di sekolah, Iya. tapi Nyontek sendiri Kak ke Google. nyonteknya dari Google nggak boleh Kak, kan Oh, namanya iya, ujian. iya. Nggak boleh ya, Kak, ya? Nggak boleh. Nyontek Oke, dari Kak. Google, dari YouTube, nanya papa mama saat ujian nggak boleh, harus mandiri gitu. Nah sama nih tadi itu ya yang diajarkan oleh firman Tuhan pada kita ya supaya Oke, kita Kak. lakukan. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih. Iya Kak, betul. Udah siap belum nih adik-adik persembahannya? Udah siap belum? Tuh Kak, lagi diambil Kak. Lagi diambil, harusnya udah siapin dari awal sih. Iya, Aduh. nggak ada yang ngambil, nggak denger dia kan Oke, dari tapi tadi. nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. iya, nggak apa-apa. Boleh kok dikirim ke nomor rekening ini, boleh dititip ke Sintua Lunggunya Iya, masing-masing ya. Nah sekarang kita mau bernyanyi. Iya, Nah, Kak. untuk Lagu apa nih, Kak, kita nih? mengumpulkan persembahan kita berikan dengan hati. Lagunya adalah Singing Singing Glory, Glory. Praise the Lord. Oke. Kita nyanyikan bareng-bareng ya, semua berdiri.
Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Hanya ayat 1 ya, sekali lagi. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat Advent buat kita. Horas.